Halo semua, ketemu lagi dengan Mr. Ben. Jadi kali ini kita akan bahas tentang dimensi 3. Ini sudah berarti video yang ketiga ya, yaitu tentang jarak titik ke titik. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan jarak titik ke titik? Oke ya, jadi misalkan kita mempunyai sebuah titik di sini ya. Kita namakan misalnya titik A. Lalu kita punya sebuah titik di sini namanya titik B, gitu ya. Nah, maka jaraknya itu yang mana? Nah, jadi kalau kita misalnya jalannya begini, ya kan? Dibanding dengan yang warna hijau, lurus langsung, begitu ya, lurus ya. Oke. Jadi lurus. Nah, atau dibanding dengan warna ungu, begini. Nah, tentu kita tahu bahwa yang lurus yang warna hijau ini adalah yang merupakan paling pendek jalurnya. Maka yang paling pendek jalurnya inilah yang disebut dengan jarak antara titik A dan B. Jadi X itu adalah jarak titik A ke B karena X merupakan yang paling pendek. Begitu ya. Kalau yang warna merah ini tentu akan lebih panjang daripada X. Begitu pula yang warna ungu ini juga akan lebih panjang daripada X. Jadi jarak antara dua buah titik itu adalah lintasan yang paling pendek. Panjang lintasan yang paling pendek. Nah, begitu adalah jarak A ke B. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana cara kita bisa menentukan jarak dua buah titik di dalam dimensi 3. Biasanya akan menggunakan teknik Pythagoras. Jadi misalnya di sini ada titik A, di sini ada titik B, maka kita harus bisa menemukan sebuah segitiga siku-siku sehingga kita bisa menentukan jaraknya, begitu ya. Misalnya segitiga siku-sikunya adalah begini. Nah, maka kita tinggal menentukan panjang dari yang tegak ini dan panjang dari yang mendatar ini. Nah, maka dengan menggunakan Pythagoras kita bisa memperoleh jarak dari dua buah titik, gitu ya. Jadi menggunakan Pythagoras. Jadi di bagian ini sangat diharapkan kemampuan kalian untuk bisa melihat segitiga siku-siku mana yang bisa kita pakai. Begitu ya. Oke, jadi kita langsung saja ke contoh soal saja. Oke, kita lihat contoh soal ini. Jadi ada kubus ABCD EFGH, panjang rusuknya 6 cm. Tentukan jarak antara titik A dan titik E. Yang B tentukan jarak titik B dan D. Yang C jarak antara titik A dan G. Oke, jadi di soal ini tidak ada gambarnya, maka biasanya kita gambarkan supaya kita mempunyai ilustrasi ya atau bayangannya ya gitu. Oke, kita pertama gambar terlebih dahulu kubusnya, mungkin di sini aja. Di sini aja deh. Oke, yang A ya. Nah, jadi ini kubusnya, oke ya. Oke, saya mungkin gambarnya kurang bagus. Oke, yang penting kita bisa melihat ilustrasinya saja. Oke, jadi yang bagian dalam itu selalu digambar putus-putus gitu ya. Nah, oke. Nah, gitu. Ini A, B, C, D. Putar ya. Maka di atas A itu E. Nah, lalu putar sama ya, begitu ya. Nah, jangan sampai tidak diputar. Memutar gitu ya. Oke, sekarang ditanya adalah, oh ya, panjang rusuknya 6 ya. Jadi ini 6 cm. Ditanya adalah jarak titik A dan E, begitu ya. Yang ini ya. Oke, berarti kita tahu AE ini tentu adalah panjang rusuk ya. Jadi jarak AE itu sama aja dengan panjang rusuk. Tapi panjang rusuknya kita sudah tahu, diketahui di soal 6 cm ya. Berarti jaraknya 6 cm. Oke ya. Nah,
Sekarang coba kita lihat B. Yang B adalah jarak titik B dan D. Oke, kita gambarkan lagi. Oke, kubus ya. Oke, digambar. Nah, lalu diberi nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ditanya adalah jarak titik B ke D ya. Nah, begitu. Oke, jadi kalau kita lihat BD ini, itu sebenarnya adalah apa nih? Ini adalah BD itu adalah diagonal sisi. Oke, padahal kita tahu diagonal sisi itu panjangnya adalah rusuk akar 2 ya. Sedangkan rusuknya kan 6 ya. Jadi 6 akar 2 cm. Kalau kita menggunakan cara biasa, berarti kita harus mencari segitiga siku-siku sehingga BD-nya ini sisi miring gitu ya. Oke, kita tahu bahwa ada ini adalah siku-siku ya. Jadi segitiga DAB itu siku-siku, maka kita gambarkan keluar. Oke, ini cara lain. Oke, jadi kita gambarkan segitiga siku-siku itu keluar. Di sini A, siku-siku A ya. Sini D, sini B. Bisa dibayangkan ya. Sedangkan panjang AB itu kan 6 menurut soal ya. AD juga 6 nih menurut soal karena itu panjang rusuk. Maka berarti yang ditanya adalah panjang DB ini kan. Nah, kita bisa menggunakan Pitagoras gitu ya. Oke, jadi kalau Pitagoras berarti X kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, lalu AD kuadrat kan AD-nya 6 ya. 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Oke, jadi hasilnya jadi 2 biji 6 kuadrat. Nah, sekarang kita mau cari apa nih? Kita cari X. Berarti X ini adalah akar dari 2 kali 6 kuadrat. Nah, akar 2 kan akar 2 lah ya. Sedangkan akar dari 6 kuadrat 6 ya. Maka berarti panjangnya adalah 6 akar 2. Sama ya. Nah, begitu caranya. Oke, sekarang kita coba lihat yang C. Oke, ditanya jarak A ke G ya. Oke, yang C ya. Oke, yang C. Ini kita gambar lagi kubusnya. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H. Kali ini yang ditanya apa? Jarak antara titik A dan G. Oke, A dan G. Di sini A. Di sini G. Kalau kita lihat, ini namanya adalah diagonal ruang. Karena dia menembus ruang gitu ya. Oke, jadi AG itu disebut diagonal ruang. Oke. Diagonal ruang itu rumusnya adalah rusuk akar 3. Padahal panjang rusuknya itu 6. Maka jawabannya 6 akar 3 cm. Tapi kalau kita pakai cara biasa bagaimana ya? Nah, kalau pakai cara biasa, kita bisa mencari pakai cara lain ya. Kita bisa mencari segitiga siku-siku sehingga AG-nya ini sisi miring. Jadi sehingga AG sisi miring. Maka kita bisa mengambil segitiga ACG ya. Oke. ACG. Nah, siku-siku di C. Maka kita bisa gambarkan keluar segitiga ACG. Begini ya. Ini A, siku-siku CG. Begitu ya. Nah, lalu kita tahu CG ini panjangnya 6 karena panjang rusuk ya. Kalau AC adalah diagonal sisi. Berarti 6 akar dengan akar 2. Nah, sekarang AG ini bagaimana? Nah, maka misalnya ini X. Berarti kalau pakai Pitagoras,
Berarti X kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Nah, AC kuadrat berarti adalah 6 akar 2 dikuadratkan. CG kuadrat berarti 6 kuadrat. Nah, ini kalau kuadratkan berarti 6 dikuadratkan 36 kali akar 2 dikuadratkan jadi 2. Sedangkan ini kalau kita hitung 36. Nah, ini kalau kita keluarkan 36, maka ini jadi 2 tambah 1 gitu ya. Nah, dapatnya adalah 36 kali 3. Tapi kita mau cari X kan? Padahal ini X kuadrat. Berarti diakarkan dong 36 kali 3-nya. Oke. Akar dari 36 berapa? 6 ya. Akar dari 3, akar 3. Nah, sama ya jawabannya, 6 akar 3. Begitu ya. Oke, mungkin kita akan lihat contoh yang lebih menantang. Oke, kita lihat soal ini, nomor 2 ya. Jadi, kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm. Oh, sama ya. Titik P terletak pada pertengahan BF. Titik Q terletak pada rusuk AB, sehingga AQ banding QB 2:1, tentukan jarak bla bla bla. Oke, jadi langkah pertama tentu kita gambar ya, supaya kita bisa paham ilustrasinya ya. Oke, jadi saya gambarkan. Nah, oke, saya sudah berhasil menggambarkannya. Jadi bagus. Oke, jadi apa? Dimintanya apa nih? Mintanya adalah bahwa keterangannya itu titik P terletak pada pertengahan BF. Oke, mana titik P? Titik P di pertengahan BF. Berarti ya di sini ya. Nah, di tengah-tengah BF nih. BF tengah-tengah ini P. Oke. Lalu kemudian titik Q terletak pada rusuk AB, sehingga AQ banding QB itu 2:1. Oke, berarti Q-nya letak di sekitar sini. 2 tambah 1, 3. Maka ini kita bagi 3. Oke, jadi ini kita bagi 3. Nah, maka ini berarti Q dong. Karena AQ banding QB itu ini 2:1. Begitu ya. Oke, berarti kita tahu bahwa panjang AQ ini adalah di sini itu mesti adalah 4. Sedangkan di sini itu adalah 2 dong ya. Nah, begitu ya. Oke. Lalu kemudian apa nih? BC ini berarti panjangnya 6. Sedangkan ini berarti ini ke bawah ini 3 gitu ya. Nah, ini enggak usah ditulis aja deh. Oke. Biar tidak repot ya. Oke, sekarang kita jawab yang A. Yang A boleh pertanyaan apa nih? Jarak A dan P. Oke, A dan P. Oke, kalau kita gambar A dan P, berarti kita gambar segitiga siku-siku ABP dong ya. Oke, kita gambar segitiga siku-siku ABP. Nah, begini nih gambarnya nih. Nah, kira-kira ya. Oke. Di sini P, di sini B, di sini A. Oke. AB tentu panjangnya 6 ya, karena rusuk ya. BP ini tentu panjangnya 3 karena ini pas di tengah. Pada BF kan 6. Pasti tengah 3 ya. Ini 3. Nah, sekarang berarti ditanya panjang AX ini jarak AX. AP ya. AP ini berarti harus Pitagoras ya. Oke. Tapi saya akan ajarin gimana cara Pitagoras yang lebih singkat. Oke, jadi 3, 6 sama sisi miring. Begitu ya. Oke, kita kecilkan. Bagi 3. Oke, maka sini ke sini bagi 3. Maka dapatnya 1, 2 dan X gitu ya. Maka berarti kalau kita Pitagoras, berarti X-nya adalah akar dari apa? 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. Maka diperoleh akar 5. Oke, maka di sini harusnya adalah akar 5. Oke, akar 5. Nah, ini mungkin hapus saja. Oke. Maka ini harusnya adalah akar 5 gitu ya. Nah, oke. Nah, begitu ya. Nah, tetapi tadi kan kita bagi 3 ya. Maka untuk kembali ke semula itu harus dikali 3 gitu ya. Berarti kita tahu bahwa jawabannya si X itu adalah 3 akar 5 begitu ya. Maka jadi jarak
antara titik A dan P adalah 3 akar 5 cm gitu ya. Oke, sip. Oke, sekarang kita coba lihat yang nomor B. Oke, yang B ya. Yang B dia tanya adalah jarak antara titik Q dan titik B. Titik Q dan titik B. Oh, sudah ya. Jadi QB. Oke, jadi QB itu adalah 1/3 dari AB gitu ya. Nah, 3 ini dapat dari mana? 3 ini dapat dari 2 ditambah 1. Kenapa 3, Pak? Karena dibandingkan sama si AB ya kan. Jadi AB ini kan sebenarnya 3 bagian ya. Nah, gitu. Ini kan 2 bagian tambah 1 bagian, 3 bagian. Oke, maka 1/3 dikalikan sama 6, hasilnya 2 cm. Persis seperti yang sudah kita itu ya. Oke, sekarang kita lihat yang C. Yang C adalah titik Q dan titik C. Titik Q dan titik C, oke. QC ini berarti kita ambil segitiga siku-siku mana? Tentu siku-siku di B ya, QBC ya. Oke, maka kita gambarkan segitiga siku-siku QBC nih. QBC gitu ya. Oke. Nah, beginilah ilustrasinya ya. Ini Q, ini B, ini C gitu. Kita jelas BC ini 6. QB ini 2. Yang ditanya adalah QC ini ya. Oke, ini berarti 6, 2 sama X ya. Bisa bagi 2 nih, dibagi 2. Maka dapatnya 3, 1 gitu ya. 3, 1 dan berapa? Ya kan, hitung ya. Ini berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dapatnya akar 10. Padahal, oh ya berarti di sini akar 10 gitu ya. Nah, akar 10. Padahal kita tadi bagi 2, berarti ini ke sini harus kali 2. Maka kita peroleh X adalah 2 akar 10 gitu. Nah, jadi cepat kan Pythagoras kita ya. Oke, jadi jarak antara titik Q dan C adalah berapa? 2 akar 10 ya, sentimeter. Oke, kita akan lanjut ke yang D. Yang D ditanyanya adalah QG. Oke, QG. Berarti segitiga siku-siku QCG ya. QCG. Oke, kita gambar keluar dulu segitiga siku-siku QCG, oke. Nah, QCG ya. Nah, begitu. Oke. Jadi CG ini kan tentu adalah rusuk ya. Coba kita lihat rusuk, benar. Ya CG itu rusuk, berarti 6 ya. Oke, CG-nya 6. CG-nya 6. QC-nya? QC tadi kan sudah kita tentukan nih di sini ya. QC 2 akar 10. Jadi sini 2 akar 10 nih. Nah, sekarang QG ini bagaimana? X ya. Berarti apa? 6 2 akar 10 sama X ya. Yang mau kita cari ya. Ini berarti habis bagi 2 ya. Oke, kita bagi 2, kecilin. Oke, bagi 2. Maka diperoleh 3 akar 10 sama sekian ya. Oke. Berarti titik-titik ini kan berarti kita Pythagoras ya. Oke. Jadi akar dari 3 kuadrat ditambah akar 10 kuadrat ya. Oke, kalau diakarkan maka berarti jadi akar 9 ditambah 10. Maka diperoleh akar 19. Oke, maka di sini adalah jelas akar 19. Oke ya. Tapi akar 19 ini kan hasil dari kita bagi 2 ya. Oke, hasil dari kita bagi 2 nih. Nah, berarti harus kali 2 nih. Kali 2. Oke, maka kita tahu X itu adalah 2 akar 19 ya. Nah, oke, jangan lupa tulis jadi ya.
Oke, apa? Jadi jarak antara titik jadi jarak antara titik Q dan G adalah apa? 2 akar 19 cm ya. Oke. Next. Nah, contoh ketiga ini jadi bentuknya limas gitu ya. Jadi dia bilang alasnya ini berbentuk persegi. Artinya alas ini persegi berarti panjang sisinya sama ya. Berarti LM sama KL ini sama-sama 8. Oke, jadi kita kasih aja 8 gitu ya. Jika tinggi limas 4 cm, tinggi limas berarti misalkan ini adalah titik P misalnya, maka tinggi limas itu adalah TP ya. Nah, TP begitu ya. Nah, kita tahu bahwa ini siku gitu ya. Nah, gitu. Oke, kemudian ditanyanya adalah jarak titik T ke titik M. Jadi titik T ke titik M berarti segitiga TPM dong ya, segitiga siku-siku TPM nih. Oke, masalahnya adalah kita belum tahu PM. Oke, PM ini adalah setengah dari diagonal KM ya. Nah, maka sekarang kita mencari panjang PM dulu ya. Nah, gitu ya. Oke, jadi pertama-tama kita gambar segitiga siku-siku KLM gitu ya. Oke, jadi KL 8, LM ini 8. Oke, maka ini KM ini berapa? Nah, kita bisa ini anggap X lah misalnya ya. Jadi 8 X kita bagi 8. Berarti jadi 1 sekian ya. Nah, sekian ini kan berarti akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Jadi akar 2 dong ya. Berarti untuk kesininya kita perlu kali 8. Oke, berarti KM-nya ini jelas adalah 8 akar 2. Oke, karena kita sudah tahu KM, maka berarti PM kan setengahnya ya. Berarti PM itu kan adalah setengah dari KM. Berarti setengah dari 8 akar 2. 4 akar 2 dong ya, setengahnya kan. Oke, 4 akar 2 cm. Maka berarti sekarang kita sudah bisa mencari TM dengan menggambar segitiga siku-siku TPM. Oke, kita di sini hendak mencari TM ya. Oke. Nah, berarti kita gambar segitiga siku-siku TPM. Oke, segitiga siku-siku TPM. Oke ya, TPM. Nah, di sini siku-siku gitu ya. Maka TP tadi kan adalah tinggi limas ya, 4 ya. Sedangkan PM itu kan tadi kita sudah ya dapat 4 akar 2. Berarti kalau kita mau cari TM, berarti 4 akar 2 sama X. Bagi 4 ya. Bagi 4, maka dapat 1 akar 2 sama sekian. Ini carinya pakai Pythagoras ya. 1 kuadrat tambah akar 2 kuadrat. Dapatnya akar 3. Berarti di sini akar 3 nih. Akar 3 kesananya berarti kali 4. Berarti diperoleh TM-nya adalah 4 akar 3 gitu ya. Oke, jadi jarak titik T ke titik M adalah 4 akar 3 cm. Oke, jadi saya pikir ini cukup mewakili ya untuk yang jarak titik ke titik gitu ya. Jadi sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.